صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل. Ibadi Madinah sampai yang berjamaah Ibadi Madinah sampai yang berjamaah di Masjid Nabawi sambil kita ziarah di Masjid Nabawi sambil kita ziarah
Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Insyaallah mudah-mudahan Allah izinkan kita semua untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Yang saya hormati kedua orang tua saya, ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Mursidatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan sahabatnya, serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan yaumil qiyamah kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa duduk bersama di Majlis Taklim Mursidatul Ummah. Kita mendoakan, kita mengiringi kawan kita, orang tua kita, saudara kita, sahabat kita. Ini ada Ibu Nari, ya, ada Ibu Sunarmi, ada Ibu Romiatun, ada Ibu Maryamah. 4 sahabat kita, teman ngaji kita. Insya Allah pada tanggal 5 Januari beliau akan memenuhi panggilan Allah untuk ziarah ke makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jalan ibadah umroh. Mudah-mudahan perjalanannya dari mulai tanah air, kita naik pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian turun di Jeddah, karena insya Allah akan naik pesawat Saudi. Setelah di Jeddah, kita akan diangkut ke kota Madinatul Munawwarah. Di sana kita akan ziarah ke Raudhah, kemudian baru kita melaksanakan umroh ke Makkatul Mukarramah. Kita doakan mudah-mudahan perjalanannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadi wasilah mudah-mudahan kita yang hadir di sini, insya Allah Allah mudahkan urusan kita. Segala yang punya hajat mudah-mudahan dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil qiyamah. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya termasuk saya juga insya Allah berangkat tanggal 5. Mohon doanya juga ya Bu ya. Dan saya ingatkan kepada ibu yang berangkat ke Tanah Suci, yang pertama, jangan ucapkan 4 perkara. Jangan ucapkan 4 perkara. Kenapa? Karena umroh itu adalah ibadah yang sangat mulia. Ya, ibadah yang sangat mulia. Jangan sampai gara-gara kita ngucapin 4 perkara ini, ibadah kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah jangan ngeluh ketika kita ibadah. Jangan ngeluh. Karena perjalanan umroh itu bukan hanya ibadah, tetapi fisik juga diperlukan. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita ngeluh. Misalkan di Madinah panas, jangan kita ngomong panas amat sih, jangan. Di pesawat kita 9 jam. Dari Soekarno-Hatta sampai Jeddah itu di pesawat 9 jam.
Jangan ngomong di lama amat sih di kapal. Jangan nikmatin aja udah. Nggak ada kayaknya dah orang istilahnya naik kapal sampai ngeluh begitu. Biasanya orang naik kapal itu bayar umroh yang 30 juta udah kagak kelihatan. Nggak kebayang udah nikmat yang Allah berikan. Baru duduk di mana? Di pesawat. Duduk pesawat, bentar-bentar dikasih makan, bentar-bentar dikasih minum, ditawarin mau susu, apa mau teh, apa mau kopi. Kalau saya biasanya susu aja. Tuh kan udah curiga aja kalau ngomong susu ya. Iya, ya emang dari kecil sampai sekarang masih nyusu saya mah. Susu kaleng, ibu-ibu mah. Gitu, nikmat. Ya, baru di pesawat aja udah enak banget. Makanya jangan sekali-kali ngomong ngeluh. Ya, Bu, jangan ngomong ngeluh. Ya, begini, pokoknya makanan yang dihidangkan di pesawat bilang enak aja. Iya, udah enak aja. Mau dikasih burger kayak, mau dikasih makanan apa namanya? Ya udah enak aja, makan. Ya, enak. Ya jangan kita ngeluh. Begitu juga ketika kita nyampe di sono di Madinah, kita jangan ngeluh, ya, jangan ngeluh. Ya, kenapa? Ingat, umroh itu adalah perjuangan. Bukannya apa? Bukan jalan-jalan berlabel ibadah. Ya, umroh itu adalah perjuangan. Makanya jangan sekali-kali kita ngeluh, ya. Jangan sekali-kali kita ngeluh. Yang kedua, kita ingatkan yang kedua, jaga kata-kata yang kasar atau emosi. Lagi tawaf, diketekin sama orang tinggi banget, misalkan ada orang hitam. Orang sih begitu banget, jangan dikata. Ya, jangan dikata. Ya, namanya di sono mah orangnya macem-macem. Ya, ngelihat orang tinggi, gede, hitam. Ya, anunya wangi banget itu apa namanya? Ya, jangan pakai dikata. Udah diam aja udah. Diam aja. Ya, nikmatin aja. Udah jangan emosi. Ya, jangan emosi. Kesenggol, udah diam aja, kesenggol. Tinimbang kesenggol, mudah-mudahan Allah hapus dosa-dosa kita. Jangan disenggol lagi, ntar disenggol dia mental kita. Ya, jangan, udah diam aja. Ya, diam aja. Mudah-mudahan jadi kiparat dosa-dosa kita. Tuh ya. Yang kedua, jaga kata-kata kasar atau emosi. Yang ketiga, jangan suka gibah. Apa itu gibah? Gosip. Apa itu gosip? Kalau gosip ngomonginnya yang negatif apa yang positif? Emang begitu ya? Ini tukang gosip semua nih. Enggak. Ya, kita lagi ibadah umroh ya. Baju melihat orang teman kita satu kamar, dia ngapa itu? Sholat bajunya itu lagi. Jangan dikata. Ya, jangan dikata. Ya. Ini travel begini banget sih, bukan travel begini banget, hati kita yang lagi kesel. Ya. Ini namanya kita mau ziarah umroh tuh, ya. Selain kita ibadah, sholat di Masjid Nabawi, kita sholat di Masjidil Haram, ya. Kita juga harus sabar. Mau ke Taif, misalkan diburu-buru sama panitia, ya, diburu-buru sama mutawif, sama tour leader. Ayo ibu, jam 7 udah siap-siap. Kitanya udah siap-siap. Jangan sampai udah siap-siap, jam 7 udah pada siap, ibu jam 8 baru turun dari hotel. Orang udah pada berangkat naik bus, akhirnya ngedumel dah. Travel begitu amat ya. Bukan travel yang begitu banget, elunya yang nggak tahu diri. Ya, pokoknya harus ngaca diri kalau kita ibadah umroh. Ya, jangan istilahnya makan kehabisan. Bukan makan kehabisan di hotel. Di hotel tuh makan enak. Nasi kagak hitung. Siapa nih Bu Haji Darmi nih? Bu, alhamdulillah saya boleh lihat. Bu Haji, maafin Bu Haji. Ya, di hotel enak. Makan nasi putih ada. Nasi yang gede-gede apa namanya? Nasi biryani ada. Dagingnya segede-gede kepel. Ya. Belum cuci mulutnya. Ya. Orang kita biasanya pinter. Udah jam makan di situ di meja makan, dia bawa lagi ke kamar. Iya, belum apel ya dibawa, jeruknya, ya. Udah pokoknya kita nikmatin aja, ya. Kita nikmatin lah. Nah, jangan gosip di sana mah, jangan gosip, ya. Jangan gosip. Yang terakhir, yang keempat, jangan ngucapin omongan yang sia-sia, ya.
lagi di Mekah mikirin orderan di Indonesia. Jangan. Ya. Iya. Ya, matiin aplikasi bisnisnya, matiin. Ya. Insyaallah. Ya. Ini mah ya pokoknya tuh Bu ya 9 hari mah sebentar di sono. Ya 9 hari sebentar. Tuh, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Bu, orang yang sholat di Masjidil Haram. Nih, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, innallaha fi kulli yaumin wa lailatin isrina wa mi'atin rahmatin tanzilu ala hadal bait situna litaifina arbauna lil musallina wa isruna lin nadirina. Bu, ketika nanti kita sampai ke kota Makkatul Mukarramah, kita sholat di Masjidil Haram. Orang yang sholat di Masjidil Haram 1 rakaat pahalanya sama dengan berapa? Woi, berapa dah? Nih, kalau kita sholat di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi yang di Madinah namanya Masjid Nabawi. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu 1 rakaat pahalanya 1000 ogah-ogahan apa sih? 1000 terpaksa amat. Berapa kalau kita sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi pahalanya sama dengan 1000 rakaat. Kalau kita sholat di Masjidil Haram 1100 rakaat. Ibu udah pernah sholat 1000 rakaat? Belum. Tuh. Kalau kita sholat di masjid apa namanya di Bandung? Yang ibu-ibu pada pergi? Masjid Al-Jabar, pahalanya sama nggak sama sholat di Mursidatul Ummah? Sama. Ibu sholat di masjid yang di puncak, masjid apa? At-Ta'awun. Sholat 1 rakaat pahalanya sama sholat di Darul Mutakin. Tuh. Tapi ibu sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, luar biasa pahalanya. Allah turunkan tuh. Rahmat ya Allah turunkan setiap hari dan setiap malam. 120 rahmat yang Allah turunkan di Baitullah. Buat siapa itu 120? Kata Nabi, yang 120 rahmat itu Allah berikan situna littaifina. 60 rahmat Allah berikan buat orang-orang yang tawaf di Baitullah. Allah karim. 60 rahmat Allah berikan buat orang-orang yang tawaf di Baitullah. Rahmat ya Allah. Yang 40 wa arbauna lil musallina. Yang 40 Allah berikan, 40 rahmat Allah berikan buat orang-orang yang sholat di Masjidil Haram. Berarti berapa lagi? 60 sama 40 berapa? Sisa berapa rahmat lagi? 20 rahmat lagi. Wa isruna lin nadirina. Yang 20 rahmat Allah berikan buat orang-orang yang memandang Baitullah. Adakah orang yang ketika masuk Masjidil Haram melihat Baitullah air matanya tidak menetes? Tidak ada. Biar kata dia udah bolak-balik ke Mekah, tapi ketika dia melihat Baitullah, maka air mata kita akan menetes. Tanda mahabbah, cinta kita kepada kebesaran Allah Subhanahu. Kita tawaf 7 kali agar supaya dikuatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidan kita Allah kuatkan. Jangan sampai saya punya guru, Bu, saya punya kiai. Guru saya seneng miara beo. Itu beo, kalau ibu-ibu lagi baca Yasin, jangan ikutin baca Yasin. Itu beo, kalau ibu-ibu baca Asmaul Husna, dia ngikut hafal itu beo, baca Asmaul Husna yang jumlahnya berapa? 99. Itu beo hafal. Orang baca ayat kursi, beonya tuh kiai hafal. Suatu saat kiai lagi ngempanin tuh beo. Itu burung beo lagi dimpanin sama kiai, kiai lupa. Pintunya ngeblak aja. Akhirnya dia lupa tutup. Kabur tuh beo. Ditubruk sama meong. Ditubruk sama meong. Cuman beo yang tadinya hafal Asmaul Husna, hafal surat Yasin, hafal surat Waqiah,
itu beo apal tahlil. Ketika ditubruk sama kucing, digigit lehernya sudah pada berdarah, beonya cuma bisa wah, 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 wah. Paham gak Bu? Kita nanti kalau ketika nanti ajal kita dicabut oleh Allah, jangan kayak beo. Dia hafal Yasin, dia hafal Asmaul Husna, dia hafal ayat Waqiah, tapi ketika ijaja ajaluhum, ketika datang ajalnya, dia cuma bisa nggak. Minta sama Allah husnul khotimah. Bisa ngucapin la ilaha Muhammadur Rasul. Itu yang kita harapkan. Ketika nanti ajal kita dicabut oleh malaikatnya Allah, kita minta sama Allah, ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Allah yang membolak-balikan hati. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang berangkat umroh semoga ditambahkan keimanan dan ketauhidannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang umroh makin rajin ke majlis taklimnya, pulang umroh makin rajin ibadahnya, itu namanya umrohnya mabrurah, makbulah insyaallah ya. Nanti di Raudhah jangan sia-siakan. Kita dapat jatah ke Raudhah 1 kali, yang bagi yang perempuan. Kalau yang laki mah bisa ngikutin dah. Kalau yang laki itu perlu kita ketahui Bu. Di Raudhah itu di atas Masjid Nabawi ada kubah. Kalau ibu-ibu yang pernah lihat YouTube ya, atau ibu-ibu yang sering lihat Instagram tentang kota Mekah Madinah, atau ibu-ibu yang sudah pergi umroh haji, itu ibu lihat kan, di atas Masjid Nabawi ada kubah yang warna hijau, ada kubah yang warna putih ya. Ada 2 kubah. Kubah yang warna hijau itu adalah di bawahnya, di bawah kubah yang warna hijau itu terdapat makamnya Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga ada makam Sayyidina Umar bin Khattab. Itu di bawah kubah yang warna hijau. Di bawah kubah yang warna putih itu adalah mimbarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggi mimbarnya. Mimbarnya Nabi. Nabi berdakwah di situ, menyampaikan dakwanya di situ di mimbarnya Nabi. Nah, antara kubah yang hijau dan kubah yang putih ya, itu adalah Raudhah. Apa itu Raudhah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara mimbar dan rumahku ialah salah satu daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Antara Raudhah, antara makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mimbar ini adalah Raudhah. Nah, kita yang orang perempuan ngapain di situ? Kalau kita diizinin maju ke depan, sholat. Jangan kita ngangkat tangan. Kalau kita ngangkat tangan, diangkat kita sama askar. Diangkat sama askar, dikeluarkan haram, haram. Ya. Makanya solusinya apa? Solusinya kita doa, kita sholat. Sholat apa? Kita sholat tahiyatul masjid yang pertama. Kemudian kita sholat hajat, ya, sholat hajat. Nah, ketika kita sujud, barengin tuh. Sambil baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, di situ titipkan doa-doa yang kita panjatkan. Jadi kita doanya nggak usah begini kalau di Raudhah. Jadi ketika kita sujud, insya Allah kalau kita sholat, aman kita. Tapi kalau sekali-kali ibu angkat tangan begini di Raudhah atau di dalam Masjid Nabawi di sekitaran Raudhah, maka kita akan diangkat oleh askar, dipindahin, kayak gitu. Kudu tahu juga, ya. Jadi kudu tahu. Kayak gitu. Begitu juga kalau misalkan kita mau sholat, kalau orang laki-laki mau sholat di depan Ka'bah, harus pakai kain ihram. Walaupun kita enggak ngambil mikot, ya, enggak mau umroh, tapi mau sholat di depan Ka'bah, maka pakai pakaian ihram. Ya, pakaian ihram. Insya Allah nanti kita akan ziarah ke Masjid Quba. Apa itu Masjid Quba? Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Masjid Quba sholat kita, kalau kita dapat waktu sholat duha,
tahiyatul masjid, kemudian kita sholat duha, kemudian kita sholat hajat. Di Masjid Kuba doain nih. Majlis taklim Mursidatul Ummah, doain majlis taklim yang ada di kampung kita, doain. Biar pada berkah. Doain. Guru-gurunya biar pada sehat. Ya. Doain biar pada istiqomah menyebarkan agama Allah. Ya, mengajarkan ilmu-ilmu Allah. Baik fikih, baik tajwid, Quran, dan lain sebagainya. Gitu kita doain semuanya. Agar majlis taklim di kampung kita aja dulu dah. Jangan jauh-jauh. Ya. Kita doain sama-sama ya di sono. Lagi di Masjid Kuba biar kata saya ngikut, doain saya juga di sono ya. Ya, doain yang baik-baik ya. Ustaz Rofi anaknya banyak, ada berapa? Ada 6, istrinya cuma 1 misalkan. Ya doain anaknya begitu ya. Hah? Iya, nambah juga boleh katanya. Itu mah curhat kali ya. Doain ya, doain. Ya saya emang nggak minta apa-apa, yang penting pada saat saya butuh ada begitu. Butuh duit buat anak 2 juta ada, butuh duit buat anak 20 juta ada. Udah enak begitu aja saya mau doainnya ya. Ya, doain saya di sono. Jangan tawa mulu Ibu Hadro. Ngeri ya, doain. Ya, yang baik-baik doain. Doain juga teman-teman kita nih ya. Kita ingetin wajahnya. No. Di sono kita ingetin wajahnya. Ya siapa? Doain. Ini laki kita, Poyam nggak bawa laki, Bu Nari nggak bawa laki, terus Ibu lakinya nggak ada di sono, lakinya. Terus Bu Romi, ya. Nah ini yang lakinya udah meninggal, entar abis umroh yang pertama kan buat diri ibu nih, entar umroh yang kedua badalin, umrohnya buat almarhum suami ibu, ya. Kalau ibu lakinya masih ada jangan. Jangan. Ya gitu. Ntar di sono badalin buat almarhum suami ibu. Gitu. Kalau kita berangkat umroh sama orang yang ngerti mah enak. Ya. Di sono jangan lupa jajanin Pak Ustadz. Saya mengingetin aja Bani. Takut dia lupa di sono sama saya. Iya. Hah? Iya. Biasanya begini Bu. Biasanya kebiasaannya. Ini dari tanah air kita bawa anteng nih. Apalagi besok saya bawa 1 bis. 1 bis saya bawa 46 orang. Dari tanah air anteng. Pada lulut-lulut banget. Ya, pada lulut mas ini. Di Madinah masih pada lulut. Di Madinah. Watak-watak aslinya belum keluar. Ya. Dia suka gedek, suka emosi, suka ini belum keluar. Biasanya di Nabawi belum, di Madinah belum pada keluar. Ntar aja giliran nyampe Mekah sehari udah pada beda. Udah pada beda. Yang biasa tukang ngomel di rumah keluar dah tuh. Kena aja Ustadz yang bawa diomelin. Ini saya kasih tahu dulu, biarin. Biasanya begitu Bu. Kalau udah di masjid udah di Mekah itu udah beda. Cobaannya udah banyak, ya. Cobaan udah banyak, apalagi kalau yang bawa suami, ya kudu sabar. Bawa suaminya, ya. Kalau yang masih muda-muda mau uyeng-uyengan gampang, saya kasih kamar barokah sama saya beres. Ya. Kayak ngerti aja ketawa. Kayak gitu. Ya pokoknya kalau udah berangkat ke Mekah biasanya cobaannya makin tinggi cobaannya, ya. Ibu semakin sabar maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin sabar, makanya yang empat tadi tuh omongan yang sia-sia kita jaga semuanya kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan yang pada saat ini walimatus syafar ya, yang lain ada yang di rumah ya, yang lain ada yang ngerjain di rumah silakan, yang di rumahnya masing-masing juga silakan. Saya juga nanti insya Allah kalau saya pas malam acara riadoh ya bikin walimatus syafar ya, jadi sehari 2 hari sebelum berangkat baru saya bikin walimatus syafar. Ibu-ibu mau ikut? Nah, ini berangkatnya pakai travel apa? Nah, ini saya kerjasama, alhamdulillah diajak sama guru-guru yang ada di Al-Maka supaya bisa bimbing jamaah yang ikut di travel Al-Maka. Ya, cuman kita Majlis Taklim Mursidatul Ummah ikut kemana? Ke Al-Maka. Suntik vaksin polio kita nggak jauh-jauh.
Suntiknya di mana? Di sini kemarin. Suntik vaksin polio di sini. Dokternya ke sini. Ya, dokternya ke sini. Jadi kita udah kerjasama, ada tim dokternya, ya, udah kerjasama, ya. Mudah-mudahan kita doain Mbak Srinem dan suaminya, karena kemarin ada kebijakan dari travel, beliau sudah daftar. Karena suaminya cuci darah seminggu 2 kali, maka pihak travel Al-Maka tidak siap untuk memberangkatkan jamaah yang cuci darah. Kenapa? Karena resikonya lebih tinggi. Tapi alhamdulillah kemarin suaminya udah cari-cari dari 3 travel, sama keputusannya sama seperti travel Al-Maka. Tapi ada satu travel yang siap untuk memberangkatkan beliau. Kita doakan nanti insya Allah di tanggal 22 Januari ya. 22 Januari mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama Bu ya baca apa namanya? Kita baca selawatnya, selawat nariyah aja. Kita baca selawat nariyah 3 kali. Semoga hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunan kita Allah jadikan turunan yang soleh dan soleha. Anak-anak kita yang sedang belajar, yang di sekolah, yang di pesantren, yang kuliah, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus doain juga, saya punya bapak, orang tua saya Haji Murdani bin Haji Ahyar dalam keadaan kurang sehat kemarin ya. Kita doain mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama baca salawat nariyah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bareng-bareng Bu ya. Ayo bareng-bareng. Enggak kepada dia, ayo bareng-bareng. Apaan? Selawat nariyah, woi. Aman ala sayyidina Muhammadin anhalul bihil uqadu wa tanfaridu bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil aqaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi kulli ma'lumilah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ahalul bihil uqadu wa tanfaridu bil qurabu wa tuqda bil hawaidu wa tunalu bil aqaibu wa husnul
ويستسقى بوجهه وصحبه بكل لمحة ونفس ونفس كل معلوم اللهم صل kamilatan Wasalim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin tanhalul bihil uqadu wa tanfaridu wadunalu wa husnul husnul wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang bersangkutan dengan Allah, yang bersangkutan dengan tetangga, yang bersangkutan dengan suami, yang bersangkutan dengan anak. Semoga detik ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di tempat ini, segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Adem ya Bu ya. Baca selawat naria adem enggak? Ingat utang. Enak. Ya, enak. Adem. Cucian di rumah banyak, ingat kagak. Itu kalau saya kan dapat ijazah ya. Itu ada yang wayustasqal, ada yang baca wayustaskil goma. Ya. Paham nggak? Manggut-manggut mah. Ya, pokoknya ntar saya kasih tahu lah ijazah yang selanjutnya ya. Nah, ya. Ini sekali lagi mohon maaf, ngomong lagi aja udah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Taklim Mursidatul Ummah. Majlis Taklim Mursidatul Ummah. Alhamdulillah.